Salam sejahtera untuk anak-anakku kelas 12 IPA IPS. Selamat datang pada tahun ajaran terakhir di SMA Kristen Terang Bangsa Tercinta. Saya masih tetap mendampingi Anda dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Tentu saja di kelas 12 ini Anda harus membuat sebuah karya yang akan menjadi pijakan ketika nanti Anda kuliah atau Anda bekerja, yaitu membuat karya tulis atau karya ilmiah. Karya tulis atau karya ilmiah harus selesai pada awal Februari 2021. Mari kita coba refleksikan beberapa poin yang penting. Sedangkan modul ada di Facebook Pendidikan Non-Sekolah ZVT dan di web sekolah Google Classroom. Silahkan Anda cari, Anda baca, Anda refleksikan. Karya ilmiah sangat penting. Karya ilmiah menunjukkan kecerdasan kita, menunjukkan integritas kita, menunjukkan siapa saya. Itu sebabnya pada bulan Agustus Anda sudah mempunyai topik. Masalah apa yang akan Anda tulis? Mengapa masalah ini penting? Mengapa masalah ini menarik? Ketika nanti Anda kuliah, pembelajaran inilah yang akan berulang-ulang dari semester 1 sampai 8. Demikian juga kalau Anda bekerja. Anda akan dituntut untuk membuat laporan. Bisa laporan harian, bisa laporan mingguan, bisa laporan bulanan, bisa laporan semester, bahkan bisa laporan akhir tahun. Strukturnya sama, skemanya sama. Tadi saya sebut langkah pertama topik, pokok masalah, permasalahan, pentingnya di mana, kemudian saya bisa mendapatkan apa, orang lain bisa mendapatkan apa sesudah membaca karya ilmiah Anda. Bulan Agustus Anda sudah memiliki topik. Nah, sesudah topik Anda temukan, carilah judulnya. Misalnya soal pendidikan. Judul apa yang akan Anda tulis? Misalnya mengenai kota kita. Judul apa yang Anda akan tulis? Apakah kulinernya, apakah tempat wisatanya, apakah kekumuan yang ada di berbagai sudut kota ini? Itu topiknya. Kemudian Anda ambil satu masalah untuk judul. Judul harus provokatif. Begitu orang membaca judul, dia tertarik, terpikat. Judul harus singkat, bukan dalam bentuk kalimat, tapi dalam bentuk frase, dalam bentuk kelompok kata. Judul harus update. Artinya apa? Dibutuhkan. Dalam perusahaan, judul merupakan ujung tombak marketing. Laku dijual atau tidak? Judul.
Ya September, Anda sudah punya judul. Bulan Oktober, dari judul itu Anda buat langkah-langkahnya. Anda buat kerangka penulisannya. Saya ingin bulan Oktober Anda sudah mengirimkan kerangka karya ilmiah Anda. Kerangka dibuat dari mana? Dari judul. Judul harus ada 2 variabel. Misalnya, revitalisasi Kali Krian, meningkatkan pendapatan daerah. Ada berapa variabel? Ada 2. Revitalisasi Kali Krian, variabel kedua meningkatkan pendapat daerah. Itu sudah 2 bab. Yang berlaku secara internasional, pembukaan dan penutup sama. Yang membedakan hanya bahasa. Anda menulis di negara manapun sama. Nah, minimal pendahuluan, variabel 1, variabel 2, penutup. Anda sudah punya 4 bab. Kalau Anda kritis, dari variabel 1 dan 2, Anda bisa temukan judul bab yang baru. Bisa dikomparkan, bisa dikontraposisikan, bisa dipertentangkan, maka akan muncul sebuah judul. Misalnya apa? Wisata air, speedboat, kemudian dengan seperti tempat-tempat yang lain dengan stilisasi air di sana menjadi tempat wisata. Kali Krian sebagai wisata air. Sehingga dengan demikian anak-anakku, Anda akan menulis 5 bab. Saya tidak ingin mendengar pertanyaan, karya ilmiahnya berapa halaman? Yang membuat karya ilmiah itu Anda. Sehingga tidak bisa dibatasi berapa halaman. Semisal dari pendahuluan, ini berlaku secara internasional, ada latar belakang, ada tujuan penulisan, kemudian ruang lingkup, ada teknik pengumpulan data, ada sistematika. Kalau Anda beri setengah halaman, di sana ada 2,5 halaman. Analoginya, nanti penutupnya sama. Kalau pendahuluan 2,5 halaman, penutup juga 2,5 halaman untuk kesimpulan dan saran. Sehingga sudah berapa? 5 halaman. 5 halaman itu 20%. Sedangkan bab 1, bab 2, bab 3 itu 80%. Prosesnya sama. Oh, bab 1 saya butuh sekian halaman, bab 2 saya butuh sekian halaman, bab 3 saya butuh sekian halaman. Sehingga sebelum Anda tulis, Anda sudah tahu berapa halaman yang akan saya tulis. Itulah sebabnya disebut karya ilmiah. Sedangkan rincian ada di Google Classroom. Ada di web pendidikan kita, Non-Skole Set Vitae Decimus. Akhir Oktober, kerangka karya ilmiah harus selesai. Dikirim, entah lewat Google Classroom, lewat Facebook, pendidikan, silahkan. Ketika Anda mengunggah, masyarakat di seluruh dunia akan tahu, oh ini SMA Kristen Terang Bangsa kelas 12 mau buat karya ilmiah. Ini yang saya pikirkan
Sehingga otomatis kalau Anda mengunggah tulisan-tulisan Anda di Google, di Facebook pendidikan, kita sudah mewartakan, oh di Cirebon ada SML Kristen Terang Bangsa. Bulan Oktober saya tunggu itu. Nah, kemudian bulan November, Desember, Januari, silahkan berproses dengan mengumpulkan data fakta yang dibutuhkan. Baik Anda mempersiapkan kuesioner, wawancara, atau Anda on the spot mengamati, observasi. Tentu berdasarkan bab-bab yang kita turunkan dari judul dan komparasi dua variabel. Kalau tidak mau sulit, 2 judul cukup, sehingga yang Anda tulis 4 bab. Seperti tadi saya katakan, rincian ada di Google Classroom, rincian ada di Non-Skole ZVT Disimus. Saya senang sekali kalau akhir Desember Anda sudah mengumpulkan secara bertahap. Bab 1 dulu, bab 2 dulu, bab 3, bab penutup. Begitu anak-anakku. Nah, antara bab pendulan dan bab penutup di sana ada pelengkap. Untuk bab pendahuluan, pelengkap yang pertama halaman judul. Halaman judul diteruskan dengan halaman persetujuan, dilanjutkan dengan kata pengantar dan daftar isi. Contoh-contoh ada di web sekolah dan non-sekolah ZVT. Sedangkan pelengkap penutup, di sana ada daftar pustaka, ada buku-buku yang Anda gunakan, web-web yang Anda gunakan. Lengkap, sehingga orang tidak bisa menggugat karya kita. Satu lagi yang harus saya katakan, Anda boleh mengutip 25% karya yang Anda buat boleh berupa kutipan, tapi Anda lengkapi dengan footnote, catatan kaki. Kalau lupa catatan kaki, lihat pelajaran di kelas 11. Bagaimana membuat catatan kaki yang benar. Dan kutipan bisa langsung atau tidak langsung. Buka catatan di kelas 11. Fokus di kelas 12. Karya ilmiah, surat lamaran, dan evaluasi berbahasa menulis. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua sehingga semuanya lancar, Anda bersemangat ya, kalau Anda mau merebut masa depan. Selamat melaksanakan, salam sejahtera, Tuhan memberkati kita semua. Amin.